Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas E3 yang beranggotakan saya sendiri, Salma Ajijah dengan NPM 101203887. Saya Salama dengan NPM 1012036. Saya Sylvia dengan NPM 101203994. Dan saya Suci Rahmayati dengan NPM 101200402. Kami mahasiswa dari Digitek University, program studi S1 Manajemen angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba untuk melakukan wawancara kepada salah satu karyawan di Kebab Sultan cabang Gading Tutuka. Yang mana dibuatnya video ini adalah untuk menjadi tugas pengganti UTS mata kuliah manajemen kualitas yang diampu oleh Bapak Rian Haditya SEMM. Mari simak video berikut ini. Oke, jadi teman-teman sekarang kita sudah bersama salah satu karyawan di Kebab Sultan. Boleh kita perkenalkan dulu teh, namanya siapa? Di sini nama saya Tiara. Saya salah satu karyawan di Kebab Sultan. Nah, kalau boleh tahu posisi yang lebih spesifiknya itu sebagai apa? Cook helper. Boleh langsung masuk ke pertanyaannya. Ke pertanyaan pertama, ceritakan mengenai profil perusahaan yang Teteh ketahui. Sebenarnya Kebab Sultan ini usaha keluarga. Kurang tahu sih cabang mana yang pertama kali ada. Cuman kalau nggak salah di cabang ini tuh udah 2 tahun. Jadi itu Kebab Sultan juga udah punya 8 outlet. Salah satunya ini Gading di Rancamanyar, di Derwati, Kanyilakan, Cingesit, Ranca Ekek, sama Cimahi. Di Cimahi ada 2, di Kerpok sama di Haji Gobur. Itu tuh masih Bandung ya. Kalau yang di luar Bandung untuk yang kedua itu Teteh sendiri udah berapa lama sih bergabung sebagai karyawan? 1 tahun bang. Kalau boleh tahu nih seperti apa kualifikasi sumber daya manusia yang diharapkan atau yang diterapkan kepada karyawan? Kualifikasi SDM-nya Ya. paling apa ya? Ya biasa aja sih, minimal lulusan SMA, 5 jurusan, tapi kita butuhnya pastinya yang suka dengan masak-masak, yang suka kebersihan juga, yang jujur, karena kan kita makanan enak juga kalau ambilnya kelihatan jelek. Jadi paling yang paling spesifik itu adalah kita semua orang-orang yang memang cinta kebersihan. Menarik ya. Pertanyaan selanjutnya itu apa saja bentuk pelayanan yang diberikan di outlet Kebab Sultan? Pelayanan Kayak makan di tempat, take away. dua-duanya sih, karena kita kan offline dan online. Offline-nya di semua aplikasi, Shopee Food, GoFood, sama Grab. Kalau online-nya paling ramenya di weekend. Kalau ini mah, karena tiap harinya kebanyakan ramenya online. Lebih sering yang beli online atau yang Online. kalau yang online itu lebih sering pakai aplikasi yang mana? Kebanyakan kalau nggak Shopee, Gojek gimana promo? Terus ada promo. Tiap bulannya promonya beda-beda. Terus untuk pertanyaan selanjutnya itu bagaimana standar mutu pelayanan yang sudah ditetapkan Kebab Sultan? Pelayanan untuk cepat dan tepat. Singkatnya, tapi maksudnya ya berarti kita harus melayani dengan cepat, karena kan misalnya nih kan 3 aplikasi ya, terus secara serentak semuanya ada, GoFood ada, GrabFood ada, dan si driver pasti nunggunya lama kan, dan konsumen pasti marahnya ke driver. Kita diserang driver tuh, jangan gitu. Jadi kita harus bisa melayani dengan cepat tapi juga tepat sesuai dengan keinginan konsumennya seperti apa. Selanjutnya, bagaimana mekanisme pengukuran kualitas pelayanan yang ditetapkan oleh Kebab Sultan?
pengukuran kualitasnya. Ya. Paling setiap bulan kita ada evaluasi keseluruhan itu sama cabang yang lain, sama pemiliknya, sama tim manajemen yang lain juga, untuk mengevaluasi 1 bulan ke belakang apakah banyak yang komplain atau mungkin banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan gitu untuk memperbaiki kinerja kita ke depannya juga. Kalau lihatnya itu datanya dari mana Teh? Datanya dari komplainan GoFood, ya kan ada komplainannya, nah kita lihatnya dari situ. Nah, yang selanjutnya itu apakah pernah ada komplain pelanggan mengenai kualitas produk, harga, layanan? Komplain paling banyaknya karena kalau lagi ramai ya dari maghrib ke sana, terus kitanya kurang fokus, kurang menu. Jadi misalnya minumannya lah ketinggalan atau apanya gitu, pasti ada aja yang kelewat. Berarti lebih sering dari produknya ya? Sama dari pelayanan? Layanan enggak. Kayak misalkan pernah ada salah bikin pembeli mesennya apa, bikinnya apa itu pernah ada. Nah, kalau ada nih cara karyawan atau pemilik mengatasi komplain tersebut itu kayak gimana sih? Biasanya sih kalau misalnya kan kebanyakan juga online ya, karena pembelinya banyak yang online. Nanti si konsumen kalau komplainnya di aplikasi kita nggak bisa bales. Jadi kita ada Instagramnya. Jadi kebanyakan sih konsumen Instagram. Nanti dari admin Instagramnya baru dikasih tahu ke kita, misalnya di ini nih, saya belinya di Auto Gading misalnya gitu. Nah nanti dari kita baru diganti. Jadi palingnya diganti dan diantarkan lagi ke rumah. Ganti Produk lagi. Produk. Tapi pernah ada sampai misalkan si pelanggannya itu minta uangnya kembali. Kalau minta uang kembali paling kasusnya beda kalau misalnya menu di kita habis. Jadi misalnya lupa nggak mau gini, kita lagi rame terus menunya habis, makanya kebanyakan minta uang kembali. Terus selanjutnya ini ada boleh gak sih kita lihat SOP perusahaan yang ditetapkan karyawan? Kalau itu kayaknya saya tidak punya izin. Kalau kayak untuk peraturan khusus yang ditetapkan untuk karyawan, kita boleh melakukan kayak misalkan dari karyawan itu nggak boleh telat, misalkan boleh telat minimal 5 menit setelah dibuka atau Telat paling 15 menit. Jadi kita masih jam 7, 15 menit masih ditoleransi. Kalau misalnya lebih dari itu, paling kita di SP. Udah 3 kali telat, kita dikeluarkan. Nah, terus menurut Teteh nih ya sebagai karyawan, apa sih kelebihan Kebab Sultan dibandingkan dengan perusahaan lain yang memiliki usaha yang serupa? Apa ya? Kalau dari segi pembeli mungkin karena kita istiqomah ya. Maksudnya dari pertama aja dilihat dari riwayat orang-orang komplain gitu. Dari walaupun kita beda-beda orang yang ngelayanin, tapi pasti si porsinya, cara penyajiannya dan semuanya itu emang sesuai gitu, pas gitu. Dan harganya itu pun bukan naik, orang yang lain naik kita turun. Tapi kualitas tetap bagus. Tetap dipertahankan. Tetap dipertahankan. Pertanyaan terakhir nih, bahan baku dalam pembuatan produk apakah berasal dari supplier atau milik perusahaan pribadi? Dari suppliernya dikirim emang pilihan suppliernya itu pun yang berkualitas juga ya. Maksudnya kayak tortillanya kita yang premium, dagingnya juga gitu, banyak konsumen yang bilang bahwa daging kita rasanya beda sama kebab yang lain. Terus lettuce-nya kayak sayurannya kalau nggak dari perkebunan di Pangalengan, kita ngambil dari Lembang. Dan pasti itu pun setiap hari dikirimnya karena gampang busuk ya. Iya. Kalau yang busuk malah kita nggak pakai lagi. Oh, berarti hampir setiap hari selalu ada pengiriman. Kalau buat sayuran, kalau yang lainnya mah paling 3 sampai 4 hari sekali. Nah, sebelum dibikin si bahan bakunya itu, gimana cara karyawan memastikan bahwa bahan bakunya itu berkualitas? Kalau kita lihat dari tekstur ya, maksudnya kalau makanan kayak daging-dagingan ini kelihatan ya kan kalau ada biru-biru gitu, terus baunya udah beda, berarti itu udah nggak bisa dipakai gitu. Tapi karena stay di freezer kan, di daging-dagingnya gitunya, jadi pasti lama sih. Cuma sayuran doang yang bertahan lama. Jadi itu aja ya Teh yang mau kita tanyakan. Terima kasih informasi yang sudah diberikan. Mohon maaf kita udah bilang waktunya. Sekian wawancara yang telah kelompok kami lakukan bersama Teh Tiara. Semoga wawancara dan video ini dapat bermanfaat
dan menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Saninten buat saninten di parapatan hapunten abdi hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.